Bayang sunyi di lorong kota Cirebon. Di sudut pasar tradisional Cirebon tahun 2024, debu jalanan dan aroma amis sampah menjadi latar yang tak asing. Seorang perempuan berusia sekitar akhir 30-an, tubuhnya kurus terbalut baju lusuh dan topi caping sobek, tampak mendorong gerobak tua. Namanya Sari, setidaknya begitu ia dikenal di antara pemulung lain. Kumis tipis sengaja ia biarkan tak tercukur, memperkuat penyamarannya sebagai pengais sisa. Namun di balik wajah dekil dan tangan penuh luka, Sari sejatinya adalah anggota unit intelijen khusus yang dikirim secara rahasia. Tugasnya membongkar sindikat penyalur tenaga kerja ilegal yang ramai beredar di media sosial akhir-akhir ini. Mereka menjanjikan kerja ke Laos sebagai admin kantor dengan gaji tinggi, padahal korban akan berakhir jadi operator scam online, hidup dalam ancaman dan penyiksaan. Sudah sebulan Sari mengamati gerak-gerik di sekitar kantor agen kerja, PT Cipta Mandiri Sejahtera, sebuah ruko 2 lantai di Jalan Raya Sunyaragi. Tampak legal dari luar, cat baru, halaman bersih, papan nama resmi. Setiap hari belasan orang muda dari berbagai pelosok datang dengan wajah berharap. Banyak yang terjebak bujuk rayu iklan Facebook bertuliskan, kerja di luar negeri, gratis biaya, gaji jutaan. Sari mencatat semuanya dalam buku kecil bersampul coklat yang ia selipkan di balik kasur kamar kosnya, ruangan sempit berlapis triplek di gang belakang Terminal Harjamukti. Dindingnya penuh coretan jalur perekrutan, foto wajah orang-orang penting yang diam-diam ia potret, serta tusuk gigi berwarna menandai rute transit. Setiap malam, laptop tua berlayar retak menjadi saksi bisu ia menulis laporan. Siapa saja yang masuk ruko, berapa lama mereka di dalam, bagaimana ekspresi mereka saat keluar. Kebanyakan tampak lebih tegang daripada saat masuk. Penyamaran Sari bukan sekadar tampilan. Ia telah bertahun-tahun dilatih membaca bahasa tubuh, menangkap mikroekspresion, dan tetap tak terlihat meski berada di tengah keramaian. Siang hari ia berkeliling pasar, pura-pura berebut botol plastik dengan pemulung lain, atau sesekali pura-pura sakit agar tampak meyakinkan. Di sela itu, kamera mungil yang tertanam di gagang gerobaknya merekam aktivitas ruko sasaran. Suatu malam, saat bulan nyaris bulat sempurna, Sari melihat sebuah koper besar diangkut 2 pria berbadan kekar ke dalam mobil travel abu-abu tanpa logo. Bukan koper pelamar siang tadi. Dengan hati-hati, Sari mengayuh sepeda ontelnya mengikuti kendaraan itu dari kejauhan, mencatat plat nomor, hingga berhenti di sebuah rumah kontrakan di pinggir kota. Tempat yang belakangan diketahui sebagai rumah pelatihan korban sebelum diterbangkan. Dalam kesunyian kamarnya, Sari membuka folder terenkripsi di laptop yang ia beri nama Jerat Hitam. Di situ tersimpan rekaman, tangkapan layar, dan analisis akun media sosial sindikat. Mayoritas rekrutan dipancing melalui DM dari akun palsu, foto gadis berhijab cantik atau pria gagah berseragam, menawari kerja luar negeri. Salah satu korban terakhir yang dilacak adalah pemuda bernama Fajar dari Brebes, yang baru saja lulus SMK dan tergoda iming-iming gaji 8 juta rupiah. Hanya 2 hari setelah ia posting status ingin bantu orang tua, pesan datang dari akun Mbak Putri HRD, dan sisanya sejarah kelam. Tak hanya itu, metadata poster lowongan yang beredar menunjukkan pola unik. Selalu diunggah dari satu jenis ponsel dengan lokasi GPS yang bolak-balik antara kawasan industri di Kuningan dan sebuah klaster elit di Indramayu. Semua ini terhubung ke nama satu operator besar yang disebut-sebut dalam penyadapan Sari, sosok misterius bernama Pak Yon, yang diduga koordinator jalur distribusi manusia dari Jawa Barat menuju Laos. Malam berikutnya, Sari memasang alat sadap suara di tiang listrik dekat ruko. Dari suara berderak, terdengar percakapan campur bahasa Inggris dan Laos. Mereka membicarakan pengiriman minggu depan. Bukan pemberangkatan, bukan kontrak kerja. Sari langsung tahu mereka tak menganggap para pelamar ini manusia, melainkan barang kiriman. Beberapa hari kemudian, ruko itu semakin ramai. Setiap malam, mobil travel datang membawa 2-3 pemuda yang terlihat gugup menenteng koper. Sari sudah menanam mikrofon kecil di celah dinding belakang. Lewat rekaman, terdengar jelas para korban dipaksa menghafal jawaban untuk pertanyaan imigrasi,
menandatangani kontrak berbahasa asing yang tak mereka mengerti, diancam akan dipulangkan tanpa sepeser pun jika tak patuh. Malam itu Sari memutuskan memicu langkah akhir. Ia menyalakan pemancar GPS dalam tas kecilnya, memberi sinyal khusus ke markas besar. Tim khusus anti-TPPO dari Mabes Polri sudah bersiaga di jalur dalam 30 menit. Namun takdir berkata lain. Sekitar 15 menit sebelum tim tiba, salah satu penjaga memergoki kilatan kecil dari lensa kamera di topi Sari. Alarm langsung dibunyikan dari dalam ruko, lampu padam, pintu ditutup rapat, mobil travel mendadak menyala siap kabur. Sari menahan napas, bersembunyi di balik drum plastik. Ia mematikan semua alat elektronik agar tak terdeteksi sinyalnya. Dalam gelap dan diam, detak jantungnya seperti genderang perang. Jika ketahuan, ia bisa menghilang tanpa jejak, korban tambahan dari jaringan kejam ini. Tepat di menit ke-30, suara mobil bertenaga besar terdengar. Bukan satu, tapi 4 kendaraan hitam berhenti bersamaan. Tim bersenjata lengkap menyergap dalam formasi kilat. Pintu depan dijebol, lantai 2 disisir cepat. Para penjaga, termasuk pria besar berjuluk Kapten, diringkus dalam hitungan menit. Di dalam, belasan pemuda gemetar ketakutan diselamatkan. Beberapa bahkan menangis karena baru sadar betapa dekat mereka dengan jurang kehancuran. Sari bangkit dari persembunyian, menenteng flash disk berisi data bukti, lalu menyerahkannya pada komandan operasi. Dalam sorot lampu kendaraan taktis, beberapa petugas menepuk bahunya, memberi hormat pada agen lapangan yang selama ini hanya tampak seperti pemulung tua dekil. Keesokan harinya, di ruang interogasi Mapolres Cirebon, Sari duduk diam. Matanya sayu tapi penuh lega. Satu simpul jaringan besar perdagangan manusia ke Laos resmi dilumpuhkan. Dokumen palsu, kontrak tipu-tipu, dan perangkat skam disita. Namun Sari tahu, perang ini belum usai. Dunia terus berputar, kejahatan akan selalu mencari wajah baru. Tapi malam itu, dengan gerobak reot dan baju kumal, seorang perempuan membuktikan bahwa kebenaran bisa muncul dari bayangan paling sunyi di jalanan.